Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 1 April 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema ciri orang yang berhasil di bulan suci Ramadan. Dan pendengar, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang akan mengisi materi untuk di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Nur SAG selaku penyuluh agama Islam Kemenak Kota Palembang. Kita sapa terlebih dahulu, Ega. Iya, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, nanti kita juga akan interaktif ya dengan pendengar di 0711369977 atau di 082179279090. Baik Ustadz, silakan untuk mengisi materi pembuka di kesempatan pagi hari ini terkait judul ciri orang yang berhasil di bulan suci Ramadan. Silakan Tan. Terima kasih Mbak Ega sama Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI Pro 1 dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Selawat juga beri salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah. Para pendengar yang berbahagia, kurang lebih 13 hari yang lalu, 14 hari yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 14 Hijriah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita di bulan kemarin, baik ibadah puasanya selama 1 bulan ataupun ibadah sunnah yang lain dan tarawih, witir, qiyamul lail ataupun tadarus kita. Mudah-mudahan Allah SWT menerima sebagai amal ibadah bagi kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita menjalani kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil adalah seperti kita mendapatkan pelajaran di dalam pendidikan bulan suci Ramadan. Ada beberapa indikasi orang yang berhasil di bulan suci Ramadan sama 1 bulan itu puasa yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Adapun ciri-cirinya adalah orang yang berhasil di bulan suci Ramadan kemarin adalah yang pertama, seseorang tersebut akan tetap selalu istiqomah untuk melaksanakan ibadah puasa dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Sebagaimana kita ketahui, ibadah puasa sunnah di bulan selain di bulan suci Ramadan ada beberapa ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah maksudnya. Yang pertama ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana, tsumma asba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan, kemudian diikuti 6 bulan hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia sudah berpuasa, jadi ganjaran pahala puasanya selama 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ibadah puasa sunnah di bulan Zulhijjah,
yang kita kenal dengan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kemudian puasa Tarwiyah yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian puasa Asyura dan Tasu'a di bulan Muharram tanggal 10 dan 9 dan 10 Zulhijjah. Muharram maksudnya. Kemudian puasa Sya'ban, puasa yang dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan puasa di bulan Rajab, dan banyak-banyak lagi puasa, ibadah puasa yang kita kerjakan yang menjadi puasa sunnah. Termasuklah di situ puasa hari Senin dan hari Kamis, kemudian puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, kemudian puasa hari kelahiran kita, dan banyak lagi ibadah puasa sunnah yang kita kerjakan, yang kita kerjakan selain di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ciri orang yang berhasil di bulan suci Ramadan kemarin adalah orang yang tetap istiqomah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Kemudian berusaha untuk tetap menjaga sholat malamnya. Kalau selama di bulan suci Ramadan kita mampu melaksanakan sholat tarawih, witir, dan qiyamul lail, dan sholat yang lainnya, baik maupun yang sunnahnya, kita mampu melaksanakan, maka usai Ramadan kita teruskan membiasakan diri untuk melaksanakan tahajud misalnya, witir, dan sholat-sholat sunat yang lain. Perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sholat berjamaah di belakang imam. Oleh karena itu, sholatlah di belakang imam sebelum nanti kita disolatkan berada di depan imam ketika kita sudah menjadi jenazah. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang berhasil melaksanakan ibadah suci bulan suci Ramadan kemarin adalah orang yang tetap istiqomah tadarus Al-Qur'annya. Kalau selama bulan suci Ramadan kita melaksanakan tadarus Al-Qur'an secara berjamaah maupun sendirian, maka usai Ramadan ayo kita tetap mau membaca Al-Qur'an, tetap istiqomah membaca Al-Qur'an di setiap waktu dan kesempatan yang walaupun hanya sebentar, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat penolong bagi yang membacanya. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa kalau kita masih mampu membaca Al-Quran, bacalah sebelum kita nanti dibacakan oleh orang Al-Quran di hadapan kita atau pada saat kita ditahlilkan setelah kita meninggal dunia. Kemudian yang keempat, tetap istiqomah untuk berbagi. Kalau selama di bulan suci Ramadan kita biasa memberikan orang yang berbuka puasa untuk berbuka puasa, atau tetangga kita yang berada di masjid-masjid, itu setelah sekian bulan suci Ramadan kita teruskan amal sedekah tersebut di setiap ada waktu dan kesempatan, dan kita setiap ada kemampuan yang kita miliki, bersedekahlah kita sampai menjadi kaya, jangan sampai pada saat kita sedekah menunggu menjadi kaya. Karena harta adalah titipan dari Allah SWT dan di dalamnya ada hak orang lain yang mesti kita berikan kepada kita. Ingatlah, sangat mudah bagi Allah SWT mengambil yang dalam waktu yang sangat cepat dan sangat singkat pada saat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Itu adalah hak Allah SWT. Kemudian yang kelima, orang yang berhasil di bulan suci Ramadan mempunyai ciri tetap istiqomah dalam kesabaran. Selama berpuasa di bulan suci Ramadan kita bersabar dalam segala hal, maka ayo kita teruskan yang selalu menjaga kesabaran dalam setiap menghadapi semua ujian dan cobaan, serta sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu bersama orang-orang yang sabar sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah SWT dan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang sabar. Demikian para pendengar yang dapat dibicarakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat kita semua. Oke, baik. Terima kasih Ustadz, dan kita juga akan membuka interaktif ya dengan pendengar di 0711369977 atau di WhatsApp di 082179279090. Dan juga untuk tayangan Mutiara Pagi hari ini disiarkan melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan juga di RRI Digital. Oke, baik. Ega, langsung aja kita akan terima line telepon kita di 0711369977. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Bunda Ipin di Tape. Bunda Ida Arifin di Suwak Tape. Silakan Bunda Ida. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Idari. Iya Pak Ustaz, ya pertanyaan. Jika Pak Ustaz kita kan sudah berhasil menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, ya kemudian melaksanakan puasa di bulan Syawal. Gimana Pak Ustaz cara menjaga dan mempertahankan hal tersebut? Karena kadang kan banyak sekali hal yang ada di tangannya Pak Ustaz. Ya, itu aja Pak Ustaz pertanyaan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tad. Terima kasih kepada Ibu Idari di Tuak Tape ya. Iya, Bunda Ida di Suwak Tape. Tuak Tape. Kita sudah menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Selama ibadah puasa di bulan suci Ramadan kemarin, banyak amal ibadah yang kita lakukan. Seperti sholat malam atau qiyamul lail, sholat tarawih, witir, cara berjamaah di masjid. Kemudian kita jelas puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh itu sama siang harinya, dan kita tadarus Al-Quran. Nah, setelah puasa bulan suci Ramadan, agar kita itu tetap terjamin nilai-nilai ibadahnya, kita teruskan itu. Jadi ibadah puasa dengan ibadah puasa yang sama, tapi ibadah puasa sunnah setelah bulan suci Ramadan, bukan bulan Ramadan lagi. Ya, tetap kita jaga itu, Bunda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan di dalam hidup kita, di dalam menjalani hidup seperti ini, dengan juga tetap istiqomah di dalam menjaga amal ibadah tersebut. Puasa sunnah, ditempi dengan puasa sunnah. Kalau itu kan bulan suci Ramadan kan hanya bulan kita puasa di bulan suci Ramadan itu hanya di bulan Ramadan itu ya 1 tahun dalam 1 bulan. Tetapi puasa-puasa yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, puasa Senin Kamis, kemudian yang lebih tepatnya tadi pada saat bulan Syawal ini kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Kemudian puasa hari kelahiran, puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kemudian Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram, dan banyak lagi ibadah puasa yang menyamai pahala ibadah puasanya sama seperti bulan suci Ramadan. Tetapi itu ibadah puasa sunnah. Kemudian sholat-sholatnya juga, sholat sunnah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu banyak yang menyamai pahalanya sama dengan witir, tarawih dan witir pada saat kita mengerjakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Seperti misalnya tahajud, itu lebih besar pahalanya. Sebab itu sholat nawafil atau sholat sunat tambahan setelah kita mengerjakan sholat fardu, ataupun sholat sunat yang kita kerjakan mengiringi sholat fardu yang disebut dengan sholat rawatib, baik sebelum ataupun sesudah sholat wajib yang kita kerjakan. Dengan menjaga amal ibadah tersebut,
maka kita akan sama seperti menjaga 1 bulan setelah itu, sama dengan pahalanya, sama dengan 1 bulan kita menjaga bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, tetaplah kita istiqomah dalam beribadah, baik puasa maupun ibadah-ibadah sholat sunnah yang lain, seperti sholat sunnah ataupun sedekah. Kita dianjurkan untuk bersedekah di bulan suci Ramadan, membayar zakat. Maka kita di luar Ramadan dianjurkan untuk bersedekah, untuk memberikan hak orang lain yang ada pada harta kita. Demikian Bunda dari Bunda Ida Arifin ya. Iya, di Swaktape. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya di kesempatan kali ini. Langsung saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Eka. Iya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Ashari Kayu. Dengan Pak Jaka di Sekayu. Pak Ashari. Oh, Pak Pak Azhari. Azhari. Pak Azhari di Sekayu, silakan, Silakan, Pak. Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Azhari. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Pak saya mau tanyakan, bolehkah Pak kita kan mengerjakan sholat hajat Mhm. dan kita kan sekaligus kan sholat tahajud. Dirangkap, misalkan boleh nggak? Oke. Sholat tahajud dan sholat hajat dilakukan dalam satu sekali, Pak ya? Ya, nah ini. Oh, oke. Oke, itu saja Pak Azhari. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz Nur. Terima kasih Pak Azhari. Pada saat kita mengerjakan, jadi Qiyamul Lail ya, Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail itu dikerjakan sebelum tidur. Pak Azhari, kalau kita ketahui bahwa sholat Qiyamul Lail kita kerjakan sebelum kita tidur. Kalau setelah tidur namanya sholat tahajud. Jadi setelah tidur namanya sholat tahajud. Nah, di dalam sholat tahajud itu ada beberapa rangkaian ibadah sholat yang sunnah kita kerjakan. Salah satunya adalah tadi sholat hajat. Ada yang mengerjakan sholat sunat hajat, kemudian baru mengerjakan sholat sunat tahajud. Ya, kemudian yang terakhir diteruskan dengan witir. Baik 1 rakaat ataupun 3 rakaat dikerjakan witirnya. Sebab sholat witir adalah sholat tunggal. Ya, tunggal artinya ganjil. Artinya sholat itu ganjil dikerjakan pada saat malam hari, pada saat baik pada saat Qiyamul Lail ataupun pada saat tahajud. Mengiringi tahajud maksudnya mengiringi Qiyamul Lail. Nah, boleh dikerjakan di awal. Boleh dikerjakan di awal sholat sunat hajat, kemudian baru dikerjakan sholat sunat tahajud. Kemudian nanti di terakhir nanti diteruskan dengan witir, baik 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Tapi lebih bagusnya 3 rakaat sholat witirnya. Baru sebelum subuh yang mengerjakan sholat terakhir di sholat sunat witir, baru kalau masih ada kesempatan untuk tadarus membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua, membimbing kita semua untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Demikian Pak Azhari. Oke. Kita langsung terima penelpon selanjutnya ya Ustadz ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka dengan Mbak Bang Tili ya. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Jakaria di Center. Pak Zakaria di Kenten. Silakan Pak Jaka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Zakaria. Ya, semoga selalu sehat Ustaz ya. Amin. Amin, amin ya Allah. Mau tanya gini Ustaz ya. Soal tadi masalah sholat tadi tanya Pak Ashari. Saya mau tanya sekarang masalah puasa Ustaz ya. Kita misalnya berpuasa ya, kaitannya dengan hadis innamal a'malu binniyat Ustaz. Jadi kita puasa misalnya puasa Syawal. Kebetulan pada waktu hari Senin kita mulai. Kemudian di dalam puasa itu kita berniat juga untuk puasa Senin Kamis Ustaz. Jadi satu kali niat untuk buat 2 ibadah puasa. Apakah keterangan kajian itu dibolehkan seperti itu? Jadi kita berniat itu jangan 2 kali ibadah ini sunnah itu.
Mohon istirahatnya Ustaz ya. Terima kasih. Semoga berkah ilmunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tan. Terima kasih Azari. Pak Zakaria Tan. Saya Pak Zakaria. Iya. Saya bisa menangkap maksud Pak Zakaria. Kita puasa di bulan Syawal, tapi dimulai mungkin masuk Pak Zakaria di hari Senin. Nah, niat puasa hari Senin apa puasa Syawal? Pak Azhari, kalau kita mengerjakan ibadah puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu, kita mulai dari hari Senin misalnya, kemudian hari Kamis juga kita masih mengadakan puasa Syawal, berarti kan belum sampai 6 hari. Hari Jumatnya baru 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru selesai. Kita niatkan puasanya tetap puasa Syawal, tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah Senin Kamis. Kalaupun seandainya kita melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis, ya niatnya puasa Senin Kamis niatnya. Jadi tidak boleh digabungkan. Insya Allah sama nilai pahalanya sama. Jadi ibadah puasa itu tidak boleh dibarengkan. Misal banyak orang yang mengatakan dia puasa Syawal tapi dia membayar puasa Ramadan, membayar hutang puasa Ramadan. Kemudian diawali dengan hari Senin ataupun hari Kamis. Ya nilai puasanya sama. Jadi niat itu tidak boleh dibarengkan, tetapi niatnya satu-satu. Kalau seandainya kita melaksanakan ibadah puasa Syawal, ya niatkan puasa Syawal. Tidak boleh dibarengi dengan Senin dan Kamis. Ya, puasa Senin. Kecuali wajib. Kalau seandainya kita melaksanakan ibadah puasa sebagai bayar hutang, itu yang harus wajib. Jadi kita bayar hutang dulu, puasanya baru kita melaksanakan ibadah puasa sunnah. Dan tidak boleh dibarengkan niatnya. Niatnya tetap satu-satu. Walaupun seandainya kita melaksanakan ibadah puasa di hari Senin dan hari Kamis, di hari-hari yang berikutnya jangan kita gabungkan dengan puasa Syawal. Demikian Pak Zakaria. Oke, baik Ustadz. Ini kita terima penelpon selanjutnya. Langsung saja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapak Najamuddin dari Ipil Barat, Sekayu. Pak Najamuddin dari Ikil Barat ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Najamuddin. Ini kita mendengar tema, jadi saya mungkin di luar tema. Jadi saya tanyakan begini Pak Ustadz. Seandainya dalam beragama ini kita fokus atau istiqomah kepada yang wajib-wajib saja. Yang sunnahnya boleh dikatakan kurang kita lakukan. Jadi kita itu termasuk bertakwa apa belum Pak Ustadz? Oke. Ada Itu lagi? saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Tan. Terima kasih Pak Najamuddin di Ipil ya. Ipil Barat. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT adalah bukti kita bertakwa kepada Allah. Salah satu bukti kita bertakwa kepada Allah SWT adalah kita melaksanakan ibadah, baik itu wajib ataupun sunnah. Nah, apabila kita mengerjakan hal-hal yang wajib di dalam agama, itu tetap kita dikatakan takwa kepada Allah. Sunnah itu adalah tambahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tetap kita dikatakan bertakwa kepada Allah, sebab yang dinamakan takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu namanya takwa. Jadi dimanapun kita berada, kita mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu adalah yang dinamakan dengan takwa. Pada saat kita mengerjakan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah, dan kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilarang oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala maupun yang dilarang oleh
Nabi kita Muhammad SAW, itu juga kita dikategorikan takwa. Sunnah adalah tambahan. Amalan sunnah adalah amalan tambahan yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita semua agar kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi walaupun kita tidak mengerjakan yang sunnah, akan tetapi dianjurkan untuk mengerjakan yang sunnah, tetap kita dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Demikian Pak Najamuddin. Oke, baik. Dan kami juga masih menunggu partisipasi dari Anda ya yang ingin bertanya ataupun berkomentar lainnya, silakan di 0711369977 atau melalui WhatsApp di 082179279090. Lanjut lagi ya, Ga? Oke, assalamualaikum. Kembali. Sepertinya terputus. Oke, kita masih menunggu ya, dan juga untuk Mutiara Pagi kita di kesempatan pagi hari ini ditayangkan juga melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Oke, kita langsung terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sophia di Sekojo. Ibu Sophia di Sekojo. Silakan Bu Sophia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kakak, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ibu Sophia. Waalaikumsalam. Ibu Sophia, sepertinya kalau ada radio yang menyala dikecilkan terlebih dahulu ya. Suaranya agak bertabrakan ya. Sedikit Ya mantul. Pak Ustadz, saya menanyakan apa bagusnya apa tuh sholat tahajud itu anunya apa lupa pula, bukan doanya ini. Iya, salat tahajud. Sholat tahajud itu anunya apa tuh bacaan ayatnya. Oh, ayatnya yang bagus apa gitu Ibu ya? Yang pas. Yang mana yang bagusnya? Oke, baik. Dapat dipahami Ustadz? Ya, bisa. Baik. Oke, terima kasih Bu Baik. Sophia. Terima kasih. Baik, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Sophia di Sekojo. Banten ya. Sekojo. Oh, Sekojo. Mm-mm. Pertanyaannya, mungkin ayat yang bagus, ayat yang baik untuk sholat tahajud itu apa? Suratnya surat apa? Ibu Sophia, di dalam Al-Quran, ayat yang kita bacakan di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu baik semua, bagus semua. Yang jadi masalahnya, kita hafal atau tidak ayat itu, surat itu. Kalau seandainya surat yang ditentukan, misalnya yang bagus, misalnya yang baik, misalnya surah Al-Baqarah, nah hafal tidak kita. Tapi kalau kita tidak hafal, ayat yang kita hafal, ayat apa, surat apa yang kita hafal. Jadi, ya kita boleh memaksakan diri, akan tetapi kita hafal dulu ayat itu atau surat itu. Kalau kita tidak hafal, kalau seandainya kita tidak hafal, dengan kita paksakan. Ayat atau surat yang mana yang kita hafal, itu yang kita bacakan di dalam sholat. Seluruh sholat, bukan yang sholat tahajud saja. Seluruh sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sholat tahajud, qiyamul lail, atau sholat sunnah yang lain, atau sholat wajib yang lain, yang kita kerjakan, yang mana surat yang kita hafal saja. Kalau seandainya kita tidak hafal surah yang bagusnya itu sebenarnya dalam surat tahajud itu adalah surat Al-A'la ataupun kemudian diteruskan dengan Al-Ghasyiyah, ayat-ayat yang panjang. Memang kalau kita tidak hafal kan mana surat yang kita hafal, mana ayat yang kita hafal saja. Jadi tidak dipaksakan untuk kecuali kita sudah hafal ya. Sudah hafal surah Al-Baqarah misalnya, atau surat Nisa ataupun surat Ali Imran. Kalau sholat sunnah itu kan, kalau sholat sunnah dikerjakan di rumah, lebih bagusnya disunatkan juga untuk membaca ayat-ayat yang panjang. Tapi kalau kita berjamaah, apalagi kita sebagai imam, disunahkan untuk membacakan surat-surat yang agak pendek.
Jadi disarankan ke Ibu Sophia tidak diwajibkan, tidak ada ketentuan surat apa yang harus dibaca dalam salat tahajud ataupun salat-salat sunat yang lain. Surat mana yang kita hafal itu yang disunnahkan. Demikian Ibu Sophia. Oke, baik. Lanjut lagi ya. Sepertinya masih ada yang ingin bergabung di 3699977. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahmad, siapa Pasar dia? Kuto. Di mana Pak Ahmad di mana? Sukiman Ahmad Pasar Kuto. Oh, Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Silakan Bapak pertanyaannya. Jelas Pak, jelas. Ayo Pak. Halo. Iya, silakan. Pak Sukiman. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya, mungkin di luar tema ini. Yang dimaksud zakat itu bagaimana Pak Ustaz? Tolong terjemahannya zakat. Zakat yang setelah kita membayar fidyah barang kita atau harta kita setelah zakat. Nah, zakat itu bagaimana caranya untuk memberikan kepada yang berhak menerima zakat? Tolong pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Agak kurang jelas pertanyaannya. Bisa diulang? Pertanyaannya tadi bagaimana cara kita memberikan zakat terhadap orang yang tepat gitu kan? Iya. Memberikan zakat itu sudah ada aturannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Orang yang menerima zakat ada asnaf namanya, ada 8 orang. Itu yang harus harus kita berikan kepada mereka. Jadi orang yang bukan di dalam 8 asnaf tersebut ya tidak termasuk orang yang menerima zakat. Ini yang dimaksud oleh Pak Sukiman Ahmad ini tadi mungkin zakat fitrah maksudnya. Zakat fitrah dan zakat mal. Ini yang pertama adalah orang yang fakir. Orang fakir orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Kemudian orang yang miskin, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Kemudian amil. Amil itu adalah amil permanen maksudnya. Bukan amil pada saat mau membayar zakat fitrah pada 1 bulan misalnya. 1 bulan dari hari pertama bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan di masjid-masjid itu bukan amil namanya. Tapi adalah unit pengumpul zakat, UPZ. Jadi UPZ ini nanti melaporkan hasil zakat yang dibayarkan, yang diberikan lewat masjid misalnya atau mushola ataupun amil tertentu. Kemudian dilaporkan ke Basnas. Nah, itu baru namanya amil. Yang ada di Basnas, di panitia yang berada di badan amil zakat nasional itu baru dinamakan dengan amil. Jadi bukan UPZ yang ada di masjid itu amil, bukan. Nah, itu yang menerima. Sebab mereka tuh bekerja sepanjang tahun. 1 tahun itu mereka bekerja mengumpulkan zakat itu, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini karena banyak tempat bagi masyarakat yang mau berzakat, membayarkan zakat fitrahnya. Oleh karena itu di masjid-masjid dan mushola-mushola atau di tempat-tempat yang di luar itu sebagai yang dikatakan oleh sebagian orang itu sebagai amil, bukan sebagai amil sebenarnya, itu sebagai personil yang panitia untuk mengumpulkan zakat itu, dan itu disetorkan dengan Basnas. Itu namanya amil. Kemudian orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, itu dengan ketentuan sesuai dengan kebutuhannya untuk menguatkan keimanannya. Kemudian rikob, hamba sahaya. Mungkin hamba sahaya di Indonesia tidak ada lagi ya. Hamba sahaya atau budak. Kemudian gharim, orang yang memiliki hutang. Kemudian yang kebutuhan mendesak dan tidak sanggup bayar lagi. Orang yang terlilit utang, kemudian
Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang dalam perjuangan di jalan Allah, baik pendidikan maupun dakwah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk bertujuan yang baik. Jadi 8 inilah orang yang berhak dan diwajibkan diberikan kepada mereka zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Jadi tidak sebasing orang, tidak semua orang yang mendapat. Anak yatim pun tidak masuk di sini. Anak yatim apabila dia termasuk dalam kategori fakir atau miskin, baru dia masuk pada orang yang mendapatkan zakat fitrah maupun zakat mal. Demikian Pak Sukiman. Oke, baik. Kita terima lagi. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Aldo di Pali. Iya, silakan Pak Aldo. Silakan. Iya, selamat pagi Pak Ustadz. Pagi. Gini Pak Ustadz, bolehkah kita membayarkan zakat itu kepada hasil orang yang memberikan zakat pada kita? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz. Ya, makasih Pak Aldo. Pertanyaannya bagus sekali ini. Bolehkah kita memberikan zakat kepada orang yang kita yang boleh zakat, tapi kita berikan zakat itu kepada orang lain lagi? Biasanya orang yang mengumpulkan zakat itu tidak banyak ya. Orang yang menerima zakat ya mungkin satu kali saja, tapi tidak boleh lebih dia. Jadi kalau seandainya dia menerima zakat, ya, tidak boleh lagi berzakat kepada orang lain. Kenapa? Dari harta dia kan tidak mampu. Nah, kalau dia tidak mampu, kalau dia zakat dengan orang lain lagi, berarti zakatnya sudah habis. Nah, zakat itu tidak boleh berlebihan. Artinya tidak boleh seseorang itu berzakat kepada orang, ngumpul pada satu orang, dan pada saatnya nanti dia berzakat lagi kepada orang lain. Tidak boleh itu. Jadi tidak diperbolehkan. Orang yang menerima zakat tidak boleh berzakat lagi kepada orang lain. Jadi cukup dia sampai di dia, sampai dengan orang tersebut. Jadi tidak boleh lagi dia berzakat. Dia dibayar zakat, dia menerima zakat, malah bukan berzakat. Kalau orang yang berzakat berarti orang yang mampu. Orang yang dibayar zakat, yang diberi zakat artinya orang yang tidak mampu. Itu tadi seperti sudah disebutkan tadi. Jadi orang-orang yang pertama fakir dan miskin, tidak mungkin orang fakir berzakat, sedangkan dia menerima zakat. Kemudian miskin, amil, mu'allab, ikob, kemudian gharim, atau fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Nah, mereka ini adalah menerima zakat, bukan membayar zakat. Jadi tidak boleh lagi mereka membayar zakat karena sudah menerima zakat. Demikian Pak Aldo. Oke, baik. Masih bisa, Ega? Kita baca pesan yang sudah masuk di WhatsApp saja ya, Pili ya. Silakan. Ada dari Ibu Sri di Sekojo, Ustadz. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz. Bagaimana triknya agar kita selalu memberi semangat kepada anak kita yang lagi terpuruk atas keinginannya yang belum tercapai? Padahal anak tersebut selalu mengerjakan ibadah yang baik. Silakan Ustadz. Bagus sekali ini. Dengan Bu Sri di Sekojo, kita berikan motivasi bahwa takdir yang Allah tetapkan kepada kita sebenarnya Ibu Sri jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Apapun takdir yang Allah tetapkan kepada kita, kita harus rela dan ridho menerima takdir tersebut. Ajarkan dengan anak kita bahwa takdir kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tidak sesuai dengan doa yang kita panjatkan, tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Tidak semua Allah kabulkan doa kita pada saat itu. Kemungkinan pada saat yang lain Allah membayar dengan doa kita, mengabulkan doa kita dengan cara yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
mengerti dengan kita. Sebab kita yang perlu dengan Allah, kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Ajarkan itu dengan anak kita, mudah-mudahan anak kita bisa memahami apa yang disebut dengan takdir, apa yang disebut dengan keputusan dari Allah SWT, apa yang menjadi hak kita yang ditetapkan Allah kepada kita. Ajarkan itu dengan anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang benar-benar menerima qada dan qadarnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Apa yang kita butuhkan hidup di dunia ini, itu yang Allah berikan kepada kita. Bukan apa yang kita doakan. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita doakan, Allah pada saat itu belum mengabulkan doa kita. Ada yang sudah dikabulkan, ada yang belum dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita mungkin di kesempatan yang lain dengan cara yang berbeda. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha memahami apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Demikian Bu Sri. Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga sudah hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya Ustadz, mungkin sebelum kita akhiri bisa disampaikan materi penutup ya untuk tema kita hari ini, silakan. Para pendengar yang berbahagia, Mbak Ega dengan Mas Billy dan Mas Fatih, di akhir pertemuan kita kami hanya bisa memberikan saran, memberikan semacam kepada kita semua. Mari kita kerjakan ibadah baik di bulan suci Ramadan kemarin yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima semua amal kita. Kemudian ibadah di luar bulan suci Ramadan, mari kita tetap istiqomah, sebab pahala yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan kemarin terlalu besar, sangat besar pahalanya apabila kita lakukan. Oleh karena itu kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran yang besar juga di luar bulan suci Ramadan. Karena ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan apabila kita teruskan di luar Ramadan, itu nilainya pahalanya sama dengan di bulan kemarin. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan petunjuk, hidayah dan ma'unahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT tetap mensuppahnya kepada kita semua dengan ibadah yang kita kerjakan bersama. Kita masih hidup di dunia ini, oleh karena itu kesempatan itu tidak terulang kembali kedua kalinya. Oleh karena itu kesempatan untuk beribadah apabila disuruh oleh Allah SWT, diperintahkan Allah SWT, cepatlah dikerjakan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang merugi pada saatnya nanti, tidak menyesal pada saatnya nanti kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala di mahsyar di hari kiamat. Pada Mbak Ega dan Mas Billy, terima kasih telah memfasilitasi kami kepada pemirsa, para pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan akan menjadi ibadah bagi kita semua, dan Allah SWT memberikan ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Ega sama Mas Billy. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi ini ya di kesempatan kita di Mutiara Pagi. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Nur SAG selaku penyuluh agama Islam Kemenak Kota Palembang terkait topik ciri orang yang berhasil di bulan suci Ramadan. Dan nanti di pukul 6 lewat 00 lepas waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda warta berita dan juga info terkait cuaca ya, di menit ke-30 nanti. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.